Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati Nurdiani dengan nomor induk mahasiswa 202111251 jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 2G Fakultas Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu qaul sahabi, bagaimana pandangan Al-Quran, hadis, dan ulama mengenai qaul sahabi, kehujahan, dan juga contoh qaul sahabi. Pertama-tama, pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Menurut pendapat, sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, sehingga secara adat mereka dinamakan sahabat. Ada lagi yang mengatakan bahwa sahabat merupakan orang yang berjumpa dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan ajarannya, serta bergaul bersamanya meskipun dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan secara istilah terdapat dua pengertian. Pengertian pertama, qaul sahabi adalah argumentasi atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Pengertian kedua, qaul al-sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Lalu, bagaimana pandangan Al-Quran, hadis, dan ulama mengenai qaul sahabi? Pandangan Al-Quran tentang qaul sahabi. Dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang qaul sahabi walaupun masih bersifat universal. Al-Quran juga tidak menjelaskan secara qat'i, baik perintah maupun larangan secara langsung untuk mengikuti qaul sahabi. Dari ini wajar sekali kalau berdampak pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kehujahan qaul sahabi. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dalam ayat ini turun sebagai kitab bagi para sahabat. Terkait dengan qaul sahabi, pujian Allah terhadap para sahabat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu merupakan sebaik umat dan sudah selayaknya perbuatan perkataan mereka diikuti. Kemudian, pandangan hadis tentang qaul sahabi. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud menjelaskan, para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dari hadis riwayat Abu Daud ini, memberikan pemahaman bahwa semua sahabat Rasulullah dapat dijadikan petunjuk tanpa terkecuali. Dengan demikian, umat Islam bisa mengikuti pendapat semua sahabat dan tidak hanya tertentu pada sahabat Khulafaul Rasyidin maupun sahabat lainnya. Dan kemudian, pandangan ulama mengenai qaul sahabi. Dari beberapa pandangan ulama, qaul sahabi dapat dijadikan hujjah sebagai dalil syar'i, karena qaul sahabi tersebut tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, fatwa tersebut merupakan yang mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah. Yang ketiga, fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak jelas. Dan yang keempat, fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti. Jika dilihat klasifikasi metode istinbat atau dalil hukum yang terdapat dalam ilmu usul fikih, qaul sahabi termasuk dalam kategori dalil yang berorientasikan pada teks, bukan ra'yu. Jika seseorang berpegangan pada qaul sahabi, artinya dia mengikuti pendapat hasil ijtihad dari salah seorang sahabat Nabi secara tekstual. Berbeda dengan penggunaan dalil seperti qiyas atau maslahah,
yang cenderung berorientasikan pada ra'yu. Jenis dalil hukum lainnya yang berorientasikan pada teks antara lain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Berikut kehujahan qaul sahabi. Terdapat ulama yang menerima qaul sahabi sebagai hujah dan juga terdapat yang menolak qaul sahabi sebagai hujah. Yang pertama, golongan ulama yang menerima qaul sahabi sebagai hujah syariah antara lain Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal yang pendapatnya paling kuat. Dan kemudian terdapat golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i, Syiah, Al-Qurqi, ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi, dan Ibnu Hazm. Kemudian yang terakhir terdapat contoh qaul sahabi. Beberapa contoh qaul sahabi yaitu antara lain yang pertama, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Yang kedua, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai qisas. Yang ketiga, penambahan jumlah rakaat sholat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Yang keempat, fatwa Siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Ia mengungkapkan, anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Dan contoh yang terakhir yaitu fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama 3 hari. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya ketahui mengenai apa itu qaul sahabi. Dan berikut ini merupakan referensi dari materi dan informasi yang saya ambil. Jika terdapat salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.